Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2024. Mohon izin perkenalkan diri, nama Tuti Aniatul Asnawati, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2024 kategori 3. LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kali ini akan melakukan pembelajaran uji kinerja Senin 4 Maret 2024 SMK Asuhada Al Khairiyah Cilegon. Materi ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok pada modus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Baiklah, semoga di pagi hari yang cerah ini kita selalu diberikan nikmat sehat, khususnya sehat jasmani maupun rohani, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Kembali salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk? Hari ini ada semua? Semua, alhamdulillah. Tidak ada yang tidak masuk? Ada semua ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Sudah siap untuk belajar? Semangat? Ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita sudah mempunyai kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Yang pertama, peserta didik harus hadir di sekolah tepat waktu. Terus berpakaian serta berpenampilan bersih dan rapi, tepat waktu dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas, menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban kelas, ya. Santun dalam bertutur kata serta bersikap dengan ramah, dan turut aktif serta semangat dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, supaya kita semangat, kita biasa yel-yel apa matematika? Bisa. Sudah sarapan? Ya, kita ulang sekali lagi. Matematika? Bisa. Alhamdulillah ya. Nah, baiklah, untuk pembelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai apa minggu kemarin sudah disampaikan. Kita akan belajar apa? Modus. Ya, kita akan mempelajari mengenai modus ya. Nah, sebelum kita mempelajari modus, perhatikan di sini kita akan mempelajari bab statistika. Di mana statistika ini ada jenis data, penyajian data, dan ukuran pemusatan data ya. Yang akan kita
dan juga media. Untuk pemusatan datanya sudah kita pelajari ya. Nah, apa itu Min? Ya, min atau disebut juga dengan rata-rata ya, jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Sedangkan median, apa itu median? Nilai, ya, coba bilang apa median? Nilai tengah, betul? Median itu nilai tengah? Betul, ya, median adalah nilai tengah atau datum yang terletak di tengah ketika semua datum diurutkan terlebih dahulu, tapi ya. Nah, baiklah. Pada pagi hari ini kita akan pelajari mengenai modus. Sebelumnya, tujuan dari pembelajaran ini atau modus ini adalah, siapa yang membacakan yang pertama? Cantika, silakan. Belajar kali ini yang pertama. Melalui model program belajar kreatif PTBL dengan menggunakan PT peserta didik mampu menentukan ketiga penyusunan data tunggal dan data kelompok pada modus dari permasalahan kontekstual dengan Ya, melalui model PBL atau problem based learning dengan menggunakan PPT peserta didik mampu menentukan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok pada modus dari permasalahan kontekstual dengan benar atau TPACK. Yang kedua, Yafi, apa tujuan pembelajaran kali ini? Ya, yang kedua, melalui LKPD peserta didik mampu menghitung hasil pemusatan data tunggal dan kelompok pada modus dengan benar. Yang ketiga, Rifan, tujuan pelajarannya? Ya, melalui LKPD peserta didik mampu menganalisis dan menyelesaikan tentang masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok pada modus dengan benar ya. Itu yang pada hari ini akan kita pelajari. Nah, pada pembelajaran PBL ini ya, perhatikan kompetensi yang akan kita capai itu adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran data pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Langkah-langkah pembelajaran kali ini, apa tadi kita akan belajar dengan menggunakan metode apa? PBL, problem based learning. Langkah-langkahnya seperti ini. Nanti ada dalam kegiatan ini kita ada orientasi masalah, ada program sekolah didik, membimbing pendidikan dan kelompok, menggunakan dan menyajikan hasil karya, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, dan selanjutnya kegiatan untuk program. Nah, baiklah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ke materi, kita akan membagi kelompok terlebih dahulu. Ya, berarti di sini ada 20 peserta didik, berarti akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Berarti satu kelompok terdiri dari berapa? 5. Oke, kita akan membuat kelompok terlebih dahulu. Baiklah, sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Ya, kita akan ada 20 siswa, jadi kita bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, baiklah, sebelum kita materi ya, di sini ibu ingin bertanya kepada perhatikan ya, perhatikan. Misalkan kalian diberikan daftar nilai sebagai berikut, ada 7, 8, 9, 7, 6, 8, 9, 6, 7, dan 5. 7. Modus dari data tersebut adalah 7. Nah, berdasarkan jawaban ini, ya, modusnya 7. Ya, berarti modus itu apa? Apa ya sih? Ya, apa? Ya, data yang paling sering muncul.
Oh, ya. Bagaimana cara menentukan model data? Dengan melihat nilai yang sering muncul. Jadi salah satu tadi kan udah dijelaskan, modus sering muncul. Berarti caranya bagaimana kita lihat? Kita perhatikan, ya, nilainya, nilai apa aja sih yang sering muncul ini? Nilai berapa aja? Atau nilai mana saja? Ya, paham di sini tentang modus? Coba sekali lagi, apa itu modus? Ya, data yang sering muncul. Berarti sudah paham semua ya? Nah, ini kemarin kita bahas nih median dari modus ya. Nah, modus. Nah, perhatikan. Di sini modus itu ada data tunggal, berbobot dan berkelompok. Kalau data tunggal hanya ada data saja seperti tadi. Kalau data berbobot berarti ada nilai dan frekuensi. Kalau data berkelompok ada kelas atau interval pada nilainya. Itu perbedaannya ya. Nah, perhatikan. Pada data tunggal, modus adalah datum yang memiliki frekuensi paling besar. Ya. Nah, kalau data berkelompok, ya, modus itu datum yang paling sering muncul atau frekuensi paling besar. Rumus untuk data berkelompok itu, modus itu TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah 2 dikali P, ya. TB itu tepi bawah, D1 itu selisih frekuensi kelas modus sebelum modus, D2 selisih frekuensi modus dengan kelas setelah modus, dan P itu panjang kelas atau interval kelas, ya. Ini adalah bentuk modus. Perhatikan. Nah, di sini ada data tunggal, data berbobot. Ya. Tentukan modus dari data berikut. Modusnya berapa yang itu? Salah satu siapa yang? Ya, silakan kamu yang berapa? Berapa modusnya? 20. Betul modusnya 20 dari tanda tersebut? Ya. Kenapa 20? Kenapa 20? Apa? Ya, memiliki frekuensi yang besar, paling banyak muncul. Berapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Febrian, saya perwakilan dari kelompok 2. Untuk nama anggotanya itu adalah Bila, Feli, Ayu, Ramadan. Langsung saja untuk soalnya. Tabel berikut adalah banyaknya pengunjung perpustakaan selama 5 hari. Untuk tabelnya bisa ada di soal kertas. Modus pengunjung perpustakaan adalah langkah-langkah yang dilakukan itu pertama menjumlahkan semua data dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, untuk hari Senin itu ada anggotanya itu ada 10, 11, 15, 16, 12, 18. Jumlah hari Senin yaitu 82. Untuk hari Selasa 11, 10, 12, 9, 13, 10. Jumlahnya 65. Untuk hari Rabu 12, 11, 13, 14, 15, 15. Jumlahnya 87. Hari Kamis 17, 19, 10, 15, 15, 15, 91. Jumatnya 18, 16, 15, 14, 18, 13, jumlahnya 94. Jadi setelah semua data dijumlahkan, data pada hari apa yang paling banyak jumlahnya. Dari data yang kita jumlahkan yaitu hari Jumat dengan total jumlah 94 pengunjung. Kelompok 1, 3, dan 4 ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya, modus dari data pengunjung perpustakaan berapa? Itu nomor 1 apa tadi? Modus dari data pengunjung perpustakaan. Modusnya. Ya, bagaimana cara modusnya? Oke. Kita menentukan modus pengunjung perpustakaan. Ya. Oke. Untuk langkah pertama itu kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar. Lalu kita lihat yang paling banyak muncul itu angka berapa. Jadi modusnya adalah 15. Oke. Baik. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa akan presentasikan? Kelompok 1, 3, dan 4 yang belum, siapa yang akan maju selanjutnya? Kelompok 4, silakan ya. Kelompok 4 siapa yang akan mewakili, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Saya Nafisa. Anggota saya ada Bambang, Sakri, Rifai, dan Mas James. Jadi dari jumlahkan masing-masing data sesuai harinya. Di hari Senin ada 10, 11, 15, 16, 12, dan 11. Selasa 11, 10, 12, 9, 13, 10. Rabu 12, 17, 13, 14, 15, 15. Kamis 17, 19, 10,
15 tambah 15, 15. Jumat 18, 19, 15, 14, 18 sama 13. Jadi semuanya di total untuk hari Senin 82, Selasa 65, Rabu 87, Kamis 91, Jumat 94. Oke, setelah semua data dijumlahkan, perhatikan data pada hari apa yang paling banyak penggunanya, yaitu hari Jumat. Modus dari data pengunjung perpustakaan adalah 15. Nomor 2, hitunglah modus dari data SMK. Baik, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 4? Silakan, ada yang bertanya dari presentasi kelompok 4? Ada yang bertanya? Tidak, silakan, tidak ada yang bertanya. Sudah paham? Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dari kelompok 1 dan 3, siapa yang akan presentasikan? 3. Kelompok 3, ya, silakan perwakilan kelompok 3 presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Nama saya Jasri Al-Mudaki. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi modus. Oke, sebelum itu ada yang bertanya? Bagaimana menentukan terpidana modus? Itu dengan menentukan kelas modus yang memiliki persentase besar, yaitu 23 dikurang katakanlah yaitu 0,5, berarti hasilnya 0,5. Oh, Dari ditanya, saya akan tutup presentasi hari ini. Sudah, tidak ada yang mau bertanya lagi? Ya. Sudah. Ya, tadi Manis menanyakan bagaimana di depan di bawah. Tadi sudah dijawab ya, sih. Dengan kita cari kelas modus, sudah ketemu kelas modusnya, ya batas bawah dikurangi 0,5. Ya, sudah jelas? Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya yang terakhir yaitu kelompok 1 ya, belum ya? Ya. Nah, kalau ini kelompok terakhir yang akan presentasi, kita berikan aplausnya double ya. Kita aplaus dulu siapa ini? Ya, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar. Saya dari kelompok 1. Oke. Saya di depan akan memaparkan materi tentang modus. Sebelumnya saya perkenalkan nama-nama anggota saya. Pertama ada Iqbal, yang kedua ada Kafi, yang ketiga ada Dian, yang keempat ada Santika, dan yang kelima SD Januar. Oke, langsung aja. Di sini ada tabel banyaknya pengunjung perpustakaan selama 5 hari. Ini ada jumlahnya. Ada 5 hari. Yang pertama ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ini adalah hasil dari hitung dengan rumus. Dan jumlahnya itu ada 33,4.
sini ada yang dipertanyakan? Bagaimana hitung pajak kelas modus? Nah, hitungnya itu ada kayak misalkan jaraknya. Jadi misalkan di sini ada di tabel itu 47 sampai 49 itu dihitung antara apa namanya rentangnya. Jadi 47 sampai 49. Jadi 47, 48, 49 ada 3. Jadi dihitung antara rentangnya. Oke, sampai sini ada itu ya. Misalnya, kenapa kelas modusnya 53 sampai 55? Jadi kenapa kelas modusnya itu 53 sampai 55? Karena situ nilai frekuensinya tertinggi yaitu 15. Oke. Ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Bila ada salah kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, alhamdulillah dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan ya LKPD-nya. Nah, bagus semua ya. Bagus semua? Sudah paham mengenai modus? Ya. Tadi ada yang bertanya, kenapa yang diambil data kelompok itu 5355? Karena tadi dijawab sudah. Apa frekuensinya muncul paling banyak ya? 15 kali. Tadi juga Mafal sudah bertanya sama temennya. Kelompok berapa tadi? 1 apa? Ya, sudah dijawab juga. Berarti di sini sudah paham mengenai modus? Sudah. Ya, apa itu modus? Ya, nilai yang sering muncul itu adalah modus ya. Baiklah, karena sudah pada paham mengenai modus, sekali lagi apa itu modus? Yang kompak bareng apa modus? Ya, data yang sering muncul ya. Nah, apa namanya, dari pertanyaan teman-teman kalian sudah pada memahaminya kan? Sudah dapat jawabannya? Sudah. Tidak ada perlu ditanyakan lagi atau ada yang masih bertanya? Sudah. Ya. Baiklah, kalau sudah pada mengerti dan tidak ada lagi yang ditanyakan ya. Jadi setelah presentasi tadi dapat kita simpulkan apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Adi, apa kesimpulannya? Jadi kesimpulan modus mudah dipahami dan dihitung. Modus tidak dipengaruhi oleh nilai. Modus mudah diidentifikasi dalam kumpulan data dan dalam distribusi frekuensi. Ya, betul sekali, betul ya? Ya, dapat mudah dipahami dan bisa dihitung. Itu berarti itu adalah kelebihan dari modus. Ada lagi yang menyimpulkan apa? Siapa yang menyimpulkan lagi dari pembelajaran tadi? Ya, silakan. Jadi menurut saya kekurangan dari modus adalah modus tidak didasarkan pada semua nilai. Modus tidak ditentukan bila tidak ada pengulangan dalam kesimpulan data. Modus tidak stabil ketika data terdiri dari sejumlah nilai kecil. Terkadang data memiliki satu modus, lebih dari satu modus atau tanpa modus sama sekali. Ya, betul sekali. Berarti itu adalah kekurangan dari modus. Jadi tidak cukup satu saja modusnya, bisa lebih, bahkan ada yang tidak ada modusnya ya. Nah, ada lagi yang mau menyimpulkan lagi? Apa? Apa? Ada yang menyimpulkan lagi? Yasmi, silakan. Apa? Berfungsi untuk mengetahui data yang muncul. Oh ya, jadi modus ini berfungsi untuk mengetahui data yang sering muncul ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bisa kita terapkan untuk apa? Contohnya di kelas, ya, mengukur tinggi badan, berat badan, ya kan? Kamu kelompokkan dari kelas 10 kimia industri ini, siapa yang berat badannya ada yang 50, 30 berapa orang? Nah, nanti kita lihat paling banyak berapa. Nah, itu juga untuk menentukan modus, ya. Nah, setelah
saja. Ya. Silakan diisi masing-masing setelah 5 menit dikumpulkan ya. Baiklah, apabila sudah selesai mengerjakan lembar refleksi, silakan dikumpulkan. Dikumpulkan lembar refleksinya ke depan. Lembar refleksi sudah dikumpulkan semua? Ya. Nah, selanjutnya kegunaan pemusatan data dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mengetahui bagaimana data tersebut mengumpul dan mencari nilai yang dapat mewakili suatu rangkaian data serta menggambarkan distribusi data ya, dan memberikan pemahaman tentang modus ya. Dan untuk pembelajaran minggu depan tolong dipersiapkan, kita akan mempelajari ukuran letak data ya, di mana ukuran letak data ini ada kuartil, desil, dan persentil. Tolong dipersiapkan ya. Minggu depan akan pelajari apa? Ukuran letak data. Tolong dipersiapkan ya. Baiklah, untuk kegiatan belajar hari ini sebelum kita tutup ya, silakan doa oleh ketua kelas. Oke, baik, Pak Guru siap. Sebelum kita mengakhiri belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Sudah selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya kita yang semangat dulu. Matematika. Bisa, bisa, bisa. Sekali lagi, matematika. Bisa, bisa, bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.